Cek dong. Biasanya suara saya tidak sebagus ini. Lebih bagus suaranya. Oh bagus, berarti nyanyi dong Pak. Nyanyi ditemenin mau deh. Ya udah ayo. Saya kasih temenin. Baik, apa namanya, kita kembali ke sini. Baik. Nah, dalam penelitian ya, sebenarnya kalau bicara paradigma itu memang sangat tergantung. Maaf saya ulang. Jadi kenapa ada istilah paradigma? Itu adalah salah satu apa namanya, istilah yang memang dibuat, diklasifikasikan oleh ilmuwan, ilmuwan sosial maupun ilmuwan eksakta. Tujuannya memang untuk mengklasifikasi, untuk membuat peta. Artinya apa? Karena paradigma itu akan mengarahkan kita kepada penelitian kita. Dari paradigma itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita itu akan mempengaruhi proses kita, gitu ya. Oke, kemudian ketika kita menangkap fenomena pun akhirnya akan mempengaruhi ke situ. Bagaimana caranya kita menangkap fenomena itu? Maka landasannya juga ada paradigma tadi. Oke, paradigma sebetulnya terbagi, diklasifikasikan dalam dua kelompok besar. Ya. Yang pertama paradigma ilmiah, atau yang disebut dengan scientific paradigm. Nah, ini nggak usah dicatat poinnya ini, saudara catat yang kira-kira menurut saudara harus dicatat dari penjelasan saya ya. Oke, nah kemudian saya sudah siapkan satu folder bahan kuliah kita, PowerPoint-nya, saudara bisa copy nanti lewat ketua kelas. Satu folder sampai kuliah terakhir. Kita lewat ketua kelas ya. Tuh, Kevin. Ketua kelas siapa namanya? Nih. Oke, Kevin. Kenalan Kevin, silakan berdiri. Nah, ini ketua kelas kita. Tolong dong, tolong. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Kevin, saya sudah sebagai ketua kelas dan saya akan mendokumentasikan apa yang dijelaskan oleh Bapak di sini. Dokumentasi terus nanti ditaruh di YouTube. Sudah Pak, loh, iya Pak, sudah Pak, sudah. Iya benar. Ya, pertemuan yang lalu yang Bapak itu namanya pertemuan 1 kuanti. Enggak, jadi artis dunia ya. Paradigma ilmiah. Sebetulnya paradigma ilmiah itu kalau menurut saya itu hanya satu istilah yang membedakan kita dengan paradigma yang lain. Nanti saya akan jelaskan paradigma yang lain. Paradigma ilmiah disebut juga dengan scientific paradigm. Artinya cara berpikirnya itu cara berpikir ilmiah. Lalu kita sudah bahas ya. Cara berpikir ilmiah itu artinya kita tersistematis mulai dari menangkap fenomena, merumuskan rumusan masalah, merancang hipotesis itu landasannya kajian teoritis yang kita pakai, begitu kan? Kemudian kita kumpulkan data, kita olah data, lalu apakah hasil data yang kita olah itu menjawab hipotesis kita? Nah, itu namanya paradigma ilmiah, karena mengikuti proses cara berpikir ilmiah tadi. Nah, kelompok dari paradigma ilmiah ini ada dua. Yang pertama positivis dan post-positivis. Saya mengambil contoh singkatnya saja. Kalau positivis itu artinya kita berpikir sebuah positif. Berpikir positif itu artinya ya berpikir yang sifatnya eksak, berpikir yang sifatnya sebuah akibat, matematis, begitu ya, logis dan sebagainya. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 akan selalu begitu. Dalam konteks paradigma ilmiah akan selalu begitu. Gitu ya. Kemudian bumi mengitari matahari akan selalu begitu. Kita nggak tahu sampai kapan. Meskipun sebelumnya ada filsuf yang mengatakan bumi itu pusat tata surya. Tapi dalam perkembangan penelitian ternyata dibantah berubah. Bumi mengitari matahari kan begitu. Dan seterusnya. Sampai kapan kita juga tidak tahu. Jadi kalau sifatnya seperti itu, sebab akibat, begitu ya. Sesuatu ada karena ada yang menyebabkan sesuatu, misalnya X mempengaruhi Y, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu artinya berpikir positif. Misalnya seseorang mencuri suatu barang dihukum 3 bulan, karena memang sifat hukum positifnya begitu, pasalnya begitu misalnya gitu. Dan pasti akan sama seseorang yang korupsi miliaran dihukumnya pun 3 bulan.
Gitu. Itu hukum positif sebab akibat. Nah, itu cara berpikir positif. Nah, cara berpikir positif ini kalau saya boleh analogikan adalah cara kita berpikir secara kuantitatif. Itu artinya selama kita masih menghitung dengan angka tentang sesuatu fenomena dan kita mau mengukur fenomena itu dengan indikator-indikator yang tadi, maka kita berpikirnya secara ilmiah atau secara positivis. Nah, kalau positivis itu sebetulnya hanya perkembangan lebih lanjut dari aliran-aliran positivis yang sifatnya melihat sisi lain. Memang tidak bisa dilepaskan dari data kuantitatif, tapi kita bisa lihat bahwa ternyata fenomena manusia, terutama fenomena ilmu komunikasi itu dinamis. Kan? Akhirnya mencoba mencari jalan lain. Ketika mencari jalan lain, lahirlah konsep yang namanya positivis. Tapi tetap berangkat kepada pemahaman kuantitatif tadi. Ini lalu saya kasih contoh tentang konsep cantik yang masih ingat ya. Nah, seperti itu, ketika konsep cantik kita definisikan, lalu kita indikasikan dengan kriteria tertentu, dan dari kriteria itu kita mengukur orang lain, mengukur seseorang dengan kriteria tadi, lalu kita bisa simpulkan mulai dari sangat cantik, cantik, cukup cantik, kurang cantik, tidak cantik. Itu artinya kita membuat kategori-kategori dengan angka tadi. Nah, selama itu kita lakukan ya kita tetap berpikir positif atau kita berpikir kuantitatif. Tapi ternyata ada dimensi lain dari konsep cantik. Bahwa konsep cantik itu ternyata kok banyak tema-tema, banyak fenomena-fenomena yang mengatakan bahwa fenomenanya bahwa ada orang yang fisiknya cantik gitu. Tapi ternyata misalnya perilakunya tidak cantik lah dan segala macam. Atau demikian sebaliknya. Yang secara fisik misalnya dia biasa saja, tapi ternyata dari perilaku dia cantik. Nah, seperti itu. Nah, hal demikian maka kita melihat kualitas dari orang tersebut kan. Bukan berdasarkan ukuran-ukuran angka tadi. Ya. Itu disebut dengan paradigma. Yang kedua, paradigma alamiah. Kalau paradigma alamiah artinya kita melihat yang di luar tadi yang saya katakan. Kita katakanlah kita mengabaikan ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif tadi. Kita tidak bisa mengukur fenomena sosial dengan angka-angka. Meskipun bisa saja dikatakan bahwa fenomena sosial itu bisa kita angkakan. Misalnya begini, kenapa terjadinya kenakalan remaja? Ya, baru kemarin itu remaja yang belum berusia 18 tahun itu sudah berani mengeroyok kenalannya begitu ya, gara-gara ditolak jadi pacar sampai tewas. Kalau hukum positif iya itu sudah ada buktinya, ada korbannya kan begitu. Makanya dipenjara segala macam. Begitu. Tapi kalau secara kualitatif tidak cukup memandang seperti itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa dia melakukan dan seterusnya? Nah, itu hanya bisa kita dalami kalau memang kalau kita menelusuri dari pihak yang menjadi pelakunya itu. Kalau secara bukti, secara kasat mata, ya iya terjadi pelaku kejahatan misalnya. Kemudian dengan bukti-bukti A sampai Z, gitu ya, dan segala macam. Jadi kalau sudah terpenuhi, katakanlah 3 alat bukti terpenuhi, maka dia bersalah. Oke. Tapi kenapanya sampai terjadi peristiwa itu, sampai dia melakukan yang demikian? Nah, itulah hanya bisa didekati dengan pendekatan alamiah ini. Ya. Nah, beberapa kelompoknya misalnya fenomenologi, konstruktivis, interpretif, dan kritis. Tapi kita akan lihat. Ya. Oke, ini hanya klasifikasi yang saya rangkum dari bukunya Agus Salim. Sudah baca belum bukunya? Minggu lalu saya sarankan baca. Oke, jadi dari sini akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ketika mempengaruhi cara berpikir kita, maka akan mempengaruhi cara kita menangkap fenomena itu. Kita akan mempengaruhi cara kita melihat gejalanya, berbicara dan dasarnya sampai sintesanya itu akan mempengaruhi. Oke ya. Saya ambil contoh lain misalnya saudara mengamati bahwa di depan ruang Vkom itu ada papan pengumuman kan? Ya, papan pengumuman. Setelah naik tangga ada papan pengumuman, sebelah sini
Fasilkom, yang sebelah kirinya Vkom. Katakanlah saudara mengamati ingin tahu bagaimana perhatian mahasiswa PR Vkom terhadap isi papan pengumuman. Saudara amati dari pagi sampai sore, dari 100 mahasiswa PR misalnya, yang rata-rata yang mengamati berapa? Katakanlah hampir semuanya ikut memperhatikan papan pengumuman. Jadi ini sebatas memperhatikan. Gitu. Tahap berikutnya saudara ingin mengetahui, katakanlah ingin mengukur dari 10 orang mahasiswa PR Vkom tersebut, berapa persen yang betul-betul mengamati? Berapa persen yang betul-betul mengamati isi papan pengumumannya? Gitu kan? Lalu saudara tanya ke mereka, memperhatikan papan pengumuman, ya apa yang diperhatikan? Dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, memperhatikan dari bentuk papan pengumumannya. Apakah si A memperhatikan bentuk papan pengumuman? Yang kedua, memperhatikan dari warnanya. Kemudian memperhatikan jenis hurufnya dari isi papan pengumuman. Kemudian memperhatikan apa lagi? Layoutnya misalnya, dan seterusnya. Nah, kita mengukur dengan kriteria-kriteria ini, sehingga katakanlah dapat kesimpulan dari 10 mahasiswa PR Vkom hanya 80% yang mengamati, yang memperhatikan isi papan pengumuman. Jadi datanya itu 80%. Kita bisa kesimpulkan bahwa maka perhatian mahasiswa PR Vkom terhadap papan pengumuman adalah tinggi kan gitu. Karena 80% itu termasuk kategori tinggi. Nah, kalau misalnya pikiran kita hanya sebatas itu, membatasi kriteria kita dengan cara seperti itu artinya kita hanya melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, jadi secara ilmiah. Tapi kalau misalnya saudara masih mau memperdalam lebih lanjut, ada apa? Hanya 80%. Padahal saudara tahu bahwa tujuan dibuatnya papan pengumuman itu adalah supaya dibaca, diperhatikan, dan dipahami isinya oleh mahasiswa. Itu artinya kan 100%. Ternyata pencapaiannya tidak 100%, cuma 80%. Jadi artinya tidak semua mahasiswa PR Vkom itu memperhatikan itu. Nah, kalau kita misalnya mau memperdalam itu artinya kita mulai melihat sisi dalamnya dengan mempertanyakan misalnya mengapa, bagaimana. Jadi selama kita masih mempertanyakan mengapa, bagaimana, artinya kita ingin menggali informasi lebih dalam, ingin melihat kualitasnya dan segala macam. Lalu data angka yang tadi bagaimana? Ya nggak apa-apa, boleh saja kita tempatkan di latar belakang masalah penelitian kita, nggak masalah. Tapi sebetulnya arah penelitian kita itu ke arah yang lebih kualitatif. Bedanya di situ. Tapi kalau misalnya kita tetap mau bertahan di data angka, bagaimana? Ya nggak apa-apa juga. Artinya dalam latar belakang masalah penelitian kita itu kita lebih menonjolkan tentang data kuantitatif kan gitu. Tentang data kuantitatif, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Boleh. Yang tadi saya katakan di awal bahwa paradigma ini sebetulnya mengarahkan peneliti sampai ke seperti itu. Maka sampai latar belakang masalah, konsistensi selanjutnya adalah kemana? Konsistensi selanjutnya adalah ke kajian teoritis, ke penggunaan metode, sampai ke hasil dan kesimpulan konsistensinya. Jadi perbedaan itu harus sudah dikuatkan oleh peneliti di latar belakang masalah. Nah, biasanya memang ya dalam sidang online maupun sidang skripsi, latar belakang masalah itu menjadi gerbangnya. Kalau saya istilahkan menjadi etalase. Kalau kita masuk toko itu kan kita bisa duga toko ini tuh karakternya seperti apa. Artinya kita bisa menyimpulkan toko ini itu berkarakter A, berkarakter B, berkarakter C dan sebagainya kan gitu. Seperti etalase gitu. Sama. Dalam penelitian pun begitu, dalam laporan penelitian atau proposal penelitian pun seperti itu. Jadi ketika orang lain membaca, orang lain itu akan menduga peneliti ini lebih cenderung ke perspektif ini, atau peneliti ini lebih cenderung ke paradigma ini. Gitu. Nah, jadi karena data yang diperlihatkan di LBM seperti itu. Nah, baru berikutnya akan dicek ke kajian teoritisnya seperti apa, ke penggunaan metodenya seperti apa, sampai ke hasil dan seterusnya, sampai kesimpulan. Oke, saya teruskan. Nah,
penting tidak kedudukan paradigma dalam kegiatan penelitian? Yang dari saya katakan penting. Ada beberapa kategori. Pertama kesini dulu. Kenapa penting? Karena memang paradigma itu adalah semacam basis kepercayaan utama dari sistem berpikir yang saya katakan. Ketika kita memandang objek kajian itu seperti apa? Kalau memandang objek kajian itu artinya kita memandang dari segi ontologi, epistemologi, dan sosiologi yang kita bahas. Paradigma dalam pandangan filsafat memuat pandangan awal yang membedakan, memperjelas, dan mempertajam otoritas berpikir seseorang. Mempertajam otoritas berpikir seseorang. Paradigma. Yang tadi saya katakan, dari yang kita uraikan di LBM itu kita akan bisa tahu si A ini arah paradigmanya kemana. Dari awal pun kita sudah menduga seperti itu. Oke, dalam kaitan dengan penelitian akan membawa konsekuensi praksis ya, perilaku, cara berpikir, interpretasi, kebijakan dan pemilihan terhadap masalah penelitian. Cuma kalau tadi saya menyarankan bagaimana caranya kita, saya mau ke kuantitatif, saya mau ke kualitatif. Itu tadi saja. Ketika katakanlah mahasiswa bimbingan saya itu di LBM itu menonjolkan fenomena, lalu dibandingkan dengan data kuantitatif, maka saya akan mengarahkan dia untuk menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya survei, gitu ya, survei deskriptif, korelasional, kausal dan sebagainya. Tapi kalau dia masih mempertanyakan mengapa bagaimana, saya akan arahkan ke kualitatif, apakah fenomenologi, studi kasus dan sebagainya, sifatnya kualitatif. Yang penting begini, yang penting dari sekarang katakanlah saudara sudah harus punya semacam itu, sudah harus menyadari cara berpikir saudara sendiri. Gitu saja. Kalau saudara senang mengukur seseorang itu dengan angka-angka, ya sudah, matangkan itu secara kuantitatif. Perdalam buku-buku metode penelitian kuantitatif. Bukan berarti mata kuliah IPK kualitatif saudara abaikan, enggak. Karena wajib lulus ya, dengan nilai minimal B, itu tetap harus diikuti. Tapi nggak apa-apa itu buat dipelajari. Tapi kalau saudara lebih suka menelusuri informasi lebih mendalam tentang seseorang, mampu menginterpretasi, mendeskripsi dengan sangat luar biasa dalam bentuk narasi yang sangat baik, itu maka arahkanlah kemampuan saudara tersebut ke dalam pendekatan kualitatif. Itu saja. Jadi memang akhirnya sangat bergantung kepada peneliti. Nah, kalau mahasiswa, ya berarti sih mahasiswa yang bersangkutan, bukan kepada dosennya, bukan kepada pembimbing skripsinya, tapi kepada mahasiswa sendiri, saudara sendiri. Oke. Yang berikutnya, apa saja sih yang kepentingannya bagi penelitian? Yang pertama, tujuan penelitian. Kalau positif dan positivisme itu melihat tujuan penelitian untuk mengadakan penjelasan, misalnya eksplanatif, prediksi dan kontrol, memperkirakan hasil. Jadi ada dugaan. Kemudian kontrol dan kendali. Terutama untuk melihat sejauh mana hukum alam berlaku dalam kehidupan sosial. Jadi kalau bicara hukum alam ya bicara sebab akibat di sana. Kalau bicara sebab akibat artinya bicara hasil juga kan. Beda dengan kualitatif. Kualitatif itu memang satu sisi memang bisa berbicara sebab akibat, tapi yang dilihat itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Beda. Kalau kuantitatif berbicara hasil dari sebab akibat itu hasilnya apa, kalau kualitatif itu justru prosesnya, proses dari hukum tersebut ya. Kemudian kalau yang konstruktivis melihat tujuan penelitian untuk mengadakan pemahaman dan rekonstruksi social action, jadi bicara proses. Kalau yang kritis melihat tujuan penelitian menitik beratkan pada perlu adanya kritik untuk melakukan transformasi dan pemberdayaan manusia. Kalau kritik itu memang lebih cenderung bertolak belakang dengan status quo misalnya, dengan kondisi-kondisi masyarakat sekarang, gitu kan ya. Makanya misalnya begini, kenapa munculnya pemahaman tentang kesetaraan gender, ya kan? Karena memang
kondisi masyarakat kita itu selalu menempatkan wanita dalam posisi marginal kan gitu ya, subordinat dari mana? Dari laki-lakinya. Artinya wanita itu tidak diberi peran yang memadai dalam kehidupan masyarakat, gitu ya. Wanita itu dianggap tidak jauh dari yang namanya dapur, sumur, kasur. Jadi wanita tidak punya peran apa dong? Seperti itu. Makanya adalah kesetaraan gender. Artinya apa? Kesetaraan gender inilah, gerakan kesetaraan gender inilah mengkritik kondisi masyarakat yang begitu, yang selalu menganggap wanita itu tidak punya peran apa-apa. Padahal boleh dong wanita itu bekerja misalnya. Yang mencuci piring di rumah kan tidak mesti perempuan, harus laki-laki juga boleh dong. Yang menjahit baju anaknya ini si bapaknya boleh dong. Boleh sih, cuma lucu. Nah, ternyata masih ada yang menganggap seperti itu. Mungkin jahitannya bapaknya hancur, Pak. Seperti itu gitu ya. Yang memasak itu mestinya nggak mesti perempuan. Pak Chef di restorannya masak laki. Oke. Ya kalau di restoran di rumah ya. Dalam dunia komunikasi ternyata itu masih diperkuat kondisi-kondisi masyarakat yang tidak menyetarakan gender dalam dunia komunikasi. Satu contoh misalnya iklan. Ya, iklan. Kenapa iklan itu kebanyakan iklan atau banyak iklan atau beberapa iklan yang masih menampilkan wanita dari segi fisik? Iya kan? Kenapa sih harus menampilkan model wanita yang pinggangnya ramping, bisa lewat di sela-sela meja misalnya? Serem kan produk sih. Di produk tertentu, Pak, di area tertentu. Artinya apa? Pesan iklan tersebut masih menampilkan fisik, bukan peran. Padahal kesetaraan gender itu kan tidak mempersoalkan fisik gitu. Peran gitu di masyarakat. Gitu. Apa gitu? Ya. Terus berikutnya lagi. Ini baru muncul nih, seingat saya, iklan teh celup. Coba siapa yang menyiapkan 5 gelas teh celup? Ibu. Ibunya. Emang bapaknya nggak bisa, Pak? Bapaknya tinggal ngeteh doang. Bapaknya lagi baca asik, koran. Pekerjaannya, anaknya asik dengan mainannya. Ibunya langsung. Artinya apa? Wanita itu kan masih urusannya dapur. Gitu. Itu diperkuat dalam pesan-pesan di komunikasi kan gitu ya. Tapi Pak, kalau yang iklan Royco itu kan Chef Billy. Oke. Sisi lain, kalau misalnya laki-laki ditempatkan dalam posisi masak di dapur, maka laki-laki itu diposisikan sebagai seorang yang profesional. Iya. Tapi kalau si ibu, ya si wanita, ya pasti ibu rumah tangga atau pembantunya. Iya kan, bukan chef profesional. Meskipun ada juga iklan yang menampilkan seorang chef profesional wanita yang sedang memasak, Merakwin atau siapa Marika, tapi itu kan hanya sebatas itu ya, gitu. Selebihnya kan tidak. Artinya apa? Di pesan-pesan komunikasi masalah kesetaraan gender itu masih seperti itu gitu. Bias artinya. Masih dibiaskan terus gitu, sehingga masih tertanam dalam dunia kita kan. Tapi kalau emang begitu harusnya wanita nggak usah ada gerbong khusus wanita dong, Pak. Kalau emang mau gendernya setara dengan laki-laki. Tapi kenapa masih ada pembelaan seperti itu untuk wanita? Berarti kan feminismenya masih kurang, Pak. Maksudnya ke arahnya kemana kita nggak tahu. Agak beda lagi dengan feminisme. Iya, nggak, maksudnya kesetaraan gender kan pasti kaitannya sama feminisme. Nggak mungkin terlepas dari itu. Jadi artinya kalau memang masih dalam situasi itu, artinya kita masih mendiskriminasi. Iya. Tanpa kita sadari kita mendiskriminasi. Alasannya sederhana, misalnya karena banyak pelecehan seksual. Ya kenapa takut dengan itu, lawan saja. Toh kalau misalnya penumpang laki-laki yang lain pun kalau dia lihat ada pelaku pelecehan seksual, dia pasti juga akan marah kan. Nah begitu. Tangkap saja, hukum saja seberat-beratnya kan selesai. Tapi ternyata realitasnya nggak begitu juga. Kenapa laki-laki itu melecehkan perempuan di angkutan umum? Kondisinya yang kedua, kadang-kadang ada juga perempuan yang memang cantik,
memancing laki-laki memang agak susah ya. Kok nyalahin Intinya cewek? dipisahin aja. Akhirnya seperti itu gitu ya. Salahnya laki-laki kenapa dia nggak mampu menahan nafsu gitu aja. Iya, pokoknya yang salah tuh laki deh. Nah, Titik. begini, kondisi demikian yang kalau kembali ke sini ya, ternyata memang kita masih seperti itu gitu. Ya bukan hanya di dunia kita ya di Indonesia, tapi di negara mana pun sama. Gitu. Sehingga dimunculkanlah adanya gerakan-gerakan seperti itu. Tapi kalau kembali ke gerakan gender, sebetulnya itu hanya mau membuka mata masyarakat bahwa wanita itu tidak bisa dilihat dari segi fisik saja. Tapi peran. Wanita itu harus punya peran sosial yang sama dengan laki-laki kan gitu. Punya peran sosial yang sama dengan laki-laki. Ya misalnya apa? Bekerja, mencari nafkah, berprestasi, memimpin dan sebagainya kan gitu. Dalam batasan-batasan tertentu misalnya di agama Islam kan ada batasannya ya. Seperti itu. Boleh malah dijunjung tinggi kan sebetulnya. Itulah yang mau disadarkan dalam pendekatan kritis ini kepada publik, kepada masyarakat. Nah di negara ternyata di kita itu dalam konteks komunikasi yang tadi saya katakan masih gitu ya. Dalam bahkan yang tadi kasus di kereta api misalnya, karena masih ada gerbong-gerbong itu justru pengalaman negara itu melegalkan itu malah melegalkan ketimpangan gender. Iya. Nah, Harus dipertanyakan. sebetulnya tidak seperti itu. Ya biarkan saja gitu. Oke. Baik. Ini dari segi tujuan demikian. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya dari teori, kegunaan teori. Prinsip dasarnya adalah teori dalam penelitian kuantitatif atau yang sifatnya positivis dan positifis itu digunakan untuk diuji. Ya, teori itu digunakan untuk diuji. Kalau dalam kualitatif, teori itu digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena. Bukan untuk diuji, tapi membantu peneliti dalam memahami fenomena. Oke, kedudukan teori atau dogma. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif wajib. Itu istilahnya apa ya kalau dogma itu? Dogma kayaknya. Mau teorinya apa? Tapi kalau Pesan Wacana. tertentu mempengaruhi respon tertentu, maka teorinya misalnya stimulus respon harus pakai teori itu misalnya. Nah, itulah yang harus diuji. Apakah teori stimulus respon itu masih bisa dipakai, masih bisa diuji dalam fenomena sekarang misalnya? Itu harus diuji, harus dibuktikan oleh peneliti. Gitu ya. Oke. Jadi dia bersandar pada logika deduktif, aksioma dan hukum. Untuk memecahkan masalah, maka peneliti kuantitatif harus menggunakan teori. Oke. Kalau bagi kritik, berusaha memberikan kritik terhadap pemaparan guna membantu masyarakat menemukan kondisi yang lebih baik. Yang tadi munculnya serangan gender itu karena kritik terhadap masyarakat yang ternyata kondisinya masih masih seperti ini sih. Maksudnya masyarakat harus berubah, minimal cara berpikirnya misalnya. Cara berpikirnya mulai berubah sampai ke sikap dan perilaku misalnya begitu. Kemudian yang berikutnya kalau bagi konstruktivis menempatkan teori sebagai langkah dalam menyusun deskripsi dan pemahaman platform masyarakat. Yang tadi saya katakan, teori itu digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang sedang terjadi. Oleh karena itu maka dalam penelitian kualitatif teori itu bisa kita ganti, bisa kita rubah, karena dia hanya sebagai pemandu. Oh ternyata di lapangan berbeda ya, cobalah peneliti harus berusaha mencari teori yang kira-kira seperti apa sih yang bisa memandu. Nah, ya. Oke, itu kegunaan teori. Kemudian nature of knowledge ya, dari sifat ilmu pengetahuan itu seperti apa? Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif menempatkan pengetahuan itu sebagai fakta hukum melalui hipotesis. Hipotesis itu artinya jawaban sementara. Hipotesis itu artinya jawaban sementara. Ya tadi teori diturunkan menjadi proposisi, proposisi diturunkan menjadi konsep, konsep diturunkan menjadi konstruk, konstruk diturunkan menjadi variabel, variabel harus ada dimensi dan indikator. Sampai seperti itu menguraikannya. Kalau dalam konstruktivis, ilmu pengetahuan adalah konstruksi pemikiran individu yang kemudian dikembangkan menjadi konsensus masyarakat.
Artinya peneliti menggali informasi di lapangan. Di lapangan itu siapa yang mencari informasinya? Ya individu-individu yang ada di lapangan yang menjadi narasumber, lengkap dengan bukti-bukti yang lain, misalnya dokumen, revisi, atau catatan observasi, hasil-hasil observasi kita dan sebagainya. Kalau kritik melihat sifat pengetahuan sebagai akibat dari struktur dan pemahaman sejarah. Jadi pengetahuan itu karena memang berkaitan dengan faktor sejarah. Kenapa kesetaraan gender itu muncul? Karena faktor sejarah. Misalnya, bahwa wanita itu ditempatkan dalam posisi subordinat, marginal dan segala macam. Itu faktor sejarah, sejarah masa lampau manusia. Misalnya seperti itu. Padahal di negara kita itu pernah dipimpin oleh seorang ratu. Kerajaan itu sangat luar biasa, menguasai hampir senusantara. Dengan apa namanya, dengan perdana menterinya Gajah Mada. Tahu siapa nama ratunya? Ribuan Tunggadewi. Seorang ratu. Kekuasaan itu Nusantara. Nusantara konon itu dari Madagaskar sampai Selandia Baru. Sejajaran ekuator. Ke atasnya itu sampai ke Campa. Sampai itu mau ke Cina. Mungkin kalau Gajah Mada diberi umur panjang, sedunia akan dikuasai oleh Jepang. Mungkin. Pada zamannya mungkin kita seperti Amerika sekarang, merambah kemana-mana kan gitu. Pada zamannya. Nah, artinya apa? Sebetulnya masalah gender itu tidak mesti jadi masalah. Karena dulu kita sudah seperti itu kan. Iya. Lalu ketika masuk abad ke-18, bangsa kita pun pernah punya angkatan laut perang terbesar. Bahkan mungkin hampir sedunia juga, karena dia memimpin 40 kapal perang. Seorang panglima perempuan. Ada yang tahu siapa? Panglima Malah Hayati. Abad 18. 40 kapal perang. Semua pasukannya perempuan, gak ada yang laki-laki. Yang disebut dengan Imam Balik. Perempuan dalam menjaga pantai Aceh gitu ya, samudra di sana. Pada zamannya. Artinya kalau masalah sejarah dari gender sebetulnya nggak ada masalah gitu. Iya. Tapi ternyata setelah di era itu langsung terpuruk lagi juga. Menempatkan wanita seperti itu lagi. Akhirnya banyak aktivis kita di sini yang ikut mendukung kesetaraan gender gitu kan, dan itu didukungkan gitu. Lalu saya agak kompas sedikit dengan feminis. Nah kalau feminis agak lucu sedikit bagi di negara kita. Ketika saya ikut seminar dengan pembicara perkapalan itu, ternyata ada aktivis feminis di negara kita ketika diundang ke Amerika itu ditanya. Ternyata dia menjawab, ya saya seorang istri dan saya punya anak. Kalau dia aktivis feminis di Indonesia, itu membuat orang Amerika itu tercengang, kok begitu ya? Padahal konsep feminis kan tidak begitu. Konsep feminis itu kan artinya saya punya hak, nggak mau punya suami, nggak mau punya anak, salah satunya gitu kan. Tapi ternyata lucu, untuk kalangan feminis dari kita agak berbeda gitu. Jadi feminis di Indonesia itu boleh punya suami, boleh punya anak ya. Ya kalau begitu feminismenya di mana gitu ya? Mungkin dia menekankan poin pada perannya tadi kali Pak. Ya kalau begitu ya. Memang agak bingung juga saya dapat cerita seperti itu. Agak bingung. Terus fenomena berikutnya di kritis, apalagi? Pak, Ya. sebelum mau nanya Pak, apakah kan ini kan ini saya pakai teori Bartes, itu bisa dikuantitatifkan nggak Pak? Dari teori Bartes itu? Bartes itu lebih melihat kepada makna dari satu pesan. Ketika kita menggali informasi, ketika kita menggali makna dari satu pesan, itu sulit kita membuat ukuran-ukuran dengan angka. Begitu, karena akan kalau dalam proses Bartes itu kan ada dua tahapan signifikasi. Begitu kan ya, first order dan second order. Nanti dia akan berkaitan dengan apa namanya? Dengan mistikasi gitu. Dengan ideologi nanti.
Jadi susah untuk mengkuantitatifkan itu sulit. Karena sifatnya memang mau nggak mau harus mendalam. Konsep Barthes sebetulnya dipakai dalam analisis isi kualitas di di konsep semiotika Barthes. Pesan tertentu, ya makna dalamnya apa? Atau istilahnya makna latennya. Ya banyaklah komponen-komponen di situ. Jadi nggak bisa ya, sulit karena terlalu banyak dimensi. Memang salah satu ciri kualitatif itu fenomena itu multidimensi. Kalau kuantitatif dimensi tunggal. Oke, jadi saya mau cerita apa ya sebelumnya? Ya, nanti mudah-mudahan tidak bisa berjalan. Role of common sense. Ya. Melihat aturan anggapan umum. Jadi aturan kebenaran itu berasal dari akal sehat dan jumlah-jumlahnya hanya seberapa. Kalau konstruktivis, aturan kebenaran itu berasal dari kehidupan sehari-hari yang harus dapat digunakan juga oleh masyarakat secara maksimal. Seperti tadi saya katakan bahwa dalam kualitatif itu memang kita menemukan kebenaran yang ada di kondisi masyarakat itu. Kalau kritik, aturan kebenaran bukan dari secara palsu yang biasa dibuat dengan kekuasaan karena hal itu berada di luar kondisi objektif. Dalam pandangan kritis memang seperti itu ya, bahwa kalau kebenaran itu dibuat oleh kekuasaan itu artinya kebenaran palsu. Kebenaran yang dibuat-buat, gitu ya. Sementara realitas sosialnya tidak seperti itu. Nah, saya ingat contoh berikutnya. Kalau di dunia barat memang sudah mulai banyak diakui ya. Misalnya adanya gerakan-gerakan homoseksualitas, lesbianisme. Nah, gitu ya. Kalau di negara seperti Indonesia itu ya nggak bakalan. Meskipun faktanya ada, ya, melalui media massa mulai muncul, gitu ya, mulai muncul, gitu. Dan itu mulai nggak malu-malu sebetulnya. Tapi untuk mempositifkan gerakan ini sebagai gerakan yang diakui oleh negara sulit. Di Amerika saja itu kan nggak semua negara berpihak, tapi realitasnya ada. Artinya apa? Ternyata publik itu memang dikritik bahwa di masyarakat kita tuh ada kok yang memang seperti itu, gitu. Dan itu nggak bisa dibohong-bohongi, nggak bisa ditutupi. Akhirnya mereka membuat gerakan-gerakan. Kalau di barat iya terbuka, kalau di kita memang sulit. Tapi secara secara informal ya mulai tidak malu-malu ini. Iya kan? Mulai terang-terangan. Ya tidak malu-malu. Nah, kalau dalam konsep kebenarannya seperti itu gitu. Artinya dalam teori kritis, pandangan kritis yang memang berusaha, yang tadi saya katakan, berusaha mengajak masyarakat berpikir dan bahkan berperilaku untuk menerima kondisi itu gitu. Kan yang tadi saya katakan memang mempertahankan yang namanya status quo tadi. Cuma memang dalam kondisi-kondisi masyarakat tertentu ya ditolak misalnya. Seperti itu. Hegemoni kekuasaan terhadap penelitian. Kalau kuantitatif itu memang misalnya sifatnya formal legal, ya. Kemudian dalam bentuk kontrol publikasi, penyimpanan data, promosi dan seterusnya. Kalau dalam konstruktivis dan kritik menganggap kekuasaan untuk penyelenggaraan penelitian saat ditentukan oleh pengakuan dan masukan. Kalau yang pertama tuh sifatnya otoritas. Otoritas penelitian itu artinya berpikir ilmiahnya itu harus tersistematis sedemikian rupa, ya, harus didesain di meja kerja, kemudian dibuktikan di lapangan. Nah, kalau konstruktivis dan kritis itu melihat kondisi di masyarakat, proposal dibuat dia, tapi ketika di lapangan bisa jadi proposal kita itu kita ganti atau kita kesampingkan.
Dan itu banyak terjadi dalam penelitian keuangan. Gak apa-apa, gak masalah. Ternyata kondisi masyarakat sudah berbeda kok. Mau apa lagi kan gitu. Sementara kita sudah berada di lapangan. Ya, akhirnya kita buktikan dengan pengakuan sumber informasi dan masukan-masukan dari sumber informasi tadi. Ini tentang hegemoni penelitian. Di sini ada pertanyaan, yaitu yang tadi itu kegunaan paradigma dalam penelitian. Ya memang akhirnya akan mengarahkan kita kepada penelitian kita. Coba dari sekarang, saya sebenarnya dari minggu lalu mengajak saudara ya. Coba saudara mulai merasa-rasa gitu, berpikir kira-kira saudara mau kemana? Ya. Bapak, penjelasan Bapak tadi itu masuk ke bab 1 titik 1 di sini ya Pak? Iya. Yang tadi saya katakan itu ibaratnya seperti etalase gerbangnya, kan? Kalau kita buka gerbang itu kan seperti itu, kita bisa tahu dalam tamannya seperti apa. Seperti itu. Dari paradigma itu juga begitu. Buka bab 1, oh ini arahnya kualitatif. Latar belakang penelitian Pak. Iya, oke, bab 1. Latar belakang. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Saya mau bertanya Pak, kalau yang tadi untuk yang bilang kan teori digunakan diuji apabila pakai kuantitatif. Kalau untuk yang kualitatif teori sebagai pendamping. Kalau misalnya aku punya pikiran kalau misalnya kualitatif tadi itu benar salah. Dan kualitatif. Kualitatif. Benar atau enggak? Kualitatif benar salah. Kualitatif itu tidak berbicara benar atau salah. Kualitatif itu berbicara proses. Kalau berdasarkan itu kan artinya berbicara hasil. Kalau hasil itu artinya kualitatif. Jadi kalau misalnya aku pakai kualitatif ya, sebagai pendamping. Tapi untuk kesimpulannya berarti aku nggak mengiyakan sesuatu kan, karena aku udah ada dari situ teorinya. Iya, artinya begini. Kegunaan teori dalam penelitian kualitatif itu hanya mengarahkan peneliti, membantu peneliti untuk memahami fenomena. Ya, tapi ternyata ketika fenomena itu didalami oleh peneliti, bisa jadi teori yang tadinya jadi pemandu dia itu kan tidak dia gunakan. Bukan masalah benar atau salahnya, jadi itu tidak. Nah, artinya peneliti itu harus tetap memperjuangkan apa yang dia temukan di lapangan. Gitu ya. Nah, bisa jadi teori itu bisa dimodifikasi oleh peneliti menjadi teori baru dengan penemuan yang tadi, atau memang teori itu diganti oleh peneliti, nggak apa-apa. Gitu. Dalam penelitian, skripsi, ya tesis disertasi ya begitu untuk yang kualitatif. Meskipun di proposal itu sudah kita rancang teorinya ini, tapi ketika di lapangan, ya maka ketika kita di lapangan, ketika kita mulai melaporkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, maka kita harus membuat laporan penelitian yang sebenarnya. Misalnya tadi, apakah teori yang di proposal itu kita buang atau kita ganti? Gitu. Nah, sampai di sini saya mau cerita sedikit. Memang banyak juga kekeliruan ya. Saya menganggapnya kekeliruan atau memang kekurang pahaman mahasiswa. Ketika dalam sidang skripsi yang sifatnya konfirmasi, ketika saya mengkonfirmasi, misalnya saya jadi ketua penguji, saya mengkonfirmasi dengan data yang ada, lalu keluarnya jawabannya memang sebetulnya temuan saya ini lebih cocok dengan konsepnya Jeff Hill. Tapi kenapa saudara masih pakai konsepnya Thomas Harris kalau ketika berbicara masalah strategi komunikasi? Karena waktu di proposalnya, loh, itu kan proposal dalam penelitian kualitatif ya ganti saja dengan Jekyll, nggak apa-apa. Gitu caranya. Nah kalau begitu kualitatif tidak konsisten, tapi berangkatnya konsisten dari mana? Dari lapangan, menurut saya. Kalau kuantitatif kan tidak. Kalau kuantitatif itu konsistensinya sejak kita di meja, sejak kita merancang proposal itu harus konsisten. Saya mengibaratkan tuh seperti benang merah yang utuh. Misalnya kita punya benang merah 30 cm, berarti dari 0 sampai yang 30 cm itu harus utuh. Tidak boleh ada ikatan
ada kusut sedikit atau disambung. Itu tidak boleh, harus utuh. Itu kuantitatif. Mulai dari rumusan masalah, kajian teori, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teoritis, penggunaan metode, operasionalisasi konsep, sampai kuesioner, sampai ke hasil, sampai kesimpulan. Itu benang merahnya harus sama. Saya contoh begini, saya pernah menguji beberapa semester yang lalu. Di kuesionernya itu, jadi saya menguji mahasiswa ini sebagai penguji ahli. Saya sampai berusaha meyakinkan diri saya, jangan-jangan mahasiswa ini salah menempatkan kuesioner di skripsinya. Saya sampai berusaha meyakinkan seperti itu. Artinya bisa jadi kuesioner yang dilampirkan di skripsi itu bukan kuesioner yang sebenarnya. Kuesioner yang sebenarnya mungkin yang di luar itu, gitu ya. Sampai seperti itu. Tapi karena memang jawabannya dia selalu meyakinkan, ya sudah, akhirnya dia halus. Sebetulnya sederhana. Di kuesionernya itu tertulis kata-kata VOE. Program Trans 7 waktu itu ada VOE, Voice of America, ada ya. Dia mau meneliti tentang bagaimana perhatian masyarakat atau terhadap program itu, gitu kan. Tapi ketika saya runut ke operasionalisasi konsep, gitu kan, ke bab 2-nya sampai ke rumusan masalah, yang dia mau teliti itu OVJ. Jauh sekali OVJ. Lalu saya tanya dia, saya meyakinkan saya sendiri, justru saya meyakinkan diri saya sendiri. Karena memang bagus, cara menulisnya bagus, segala macam bagus. Lalu saya tanya begini, kuesioner yang saudara sebarkan ke responden, kuesioner yang mana? Yang deskripsi Pak, yang dilampirkan deskripsi. Saya sampai 3 kali, betul yang deskripsi, iya Pak, itu yang saya sebarkan. Oke, sekarang silakan buka kuesionernya, lalu sambil dibuka juga di halaman, saya lupa halaman berapa, tentang operasionalisasi konsep. Instrumen, gitu, kuesioner. Apa namanya, di operasi konsep di bab 3. Dia agak bingung. Jadi yang bingung yang mana? Lalu teorinya, saudara berbicara tentang apa? Oke, berbicara tentang OVJ. Rumusan masalahnya tentang apa? OVJ. Saudara meneliti tentang OVJ, tapi kenapa sih kuesionernya tentang VOD? Gitu. Saya sampai tanya lagi, apakah betul responden itu menjawab kuesioner yang seperti ini? Iya. Betul begitu. Ada buktinya tidak? Di bawah tidak. Dia katakan, saya tinggal di rumah Pak. Karena yang saya laporkan hanya hasilnya deskripsi. Artinya kalau misalnya dia memang membawa bukti kuesioner yang disebarkan ke responden, ternyata di kuesioner itu OVJ, dia masih lulus itu. Kenapa? Karena yang dilampirkan itu mungkin keliru, salah gitu ya, nggak bisa aja gitu kan. Gitu. Nah ternyata itu, saya nggak tahu kelirunya di mana gitu, sehingga dia tidak konsisten demikian. Kan dalam penelitian kuantitatif itu bahaya. Ya sudah otomatis nggak lulus. Kenapa? Hasil penelitian itu artinya jawaban-jawaban responden itu kan tentang VOE. Iya. Iya kan? Jawaban-jawaban responden itu tentang VOE, bukan tentang OVJ. Gitu. Tidak lulus, sidang ulang, penelitian ulang, sidang ulang. Dikasih waktu 3 bulan. Ketika sidang ulang ya akhirnya lulus, sudah tahu kesalahannya. Gitu ya. Terus ada juga begini, ini kuantitatif juga ya. Semester lalu malah dia nggak lulus juga. Dia penelitian tentang pelayanan di rumah sakit Islam. Sama, modelnya sama. Cuma kuesioner yang dia pakai itu adalah kuesioner dari rumah sakit. Dan sayangnya kuesioner yang dari rumah sakit ini sangat berbeda dengan operasionalisasi konsep. Rumusan masalahnya benar tentang pelayanan rumah sakit, tapi tidak konsisten dengan operasionalisasi konsep. Saya tanya, ini pertanyaan pertama, coba konsistensinya ada tidak dengan operasionalisasi konsep? Di indikator pertama terus begitu sampai 10 indikator, nggak ada yang sama. Nah kalau begitu
Jawabannya berarti kan beda dong dengan yang dimaksud apa namanya operasionalisasi konsep penelitian ini. Kira-kira kalau lulus juga. Kalau begitu ubah kuesioner, ganti kuesioner, harus konsisten dengan operasionalisasi konsep, penelitian ulang, masih waktu 3 bulan. Waktu itu saya jadi ketua sidang. Istilahnya terjun bebas gitu. Kalau sudah begitu. Ibaratnya dari lantai 12 gitu ya kalau kuantitatif. Ini kan mata kuliah kita kuantitatif ya. Harus perhatikan itu. Konsisten. Benang merah harus. Lalu pertanyaan berikutnya begini. Dengan contoh yang terakhir tadi, yang kedua, boleh tidak kita menggunakan instrumen yang sudah dibuat oleh ahli yang lain? Boleh. Yang penting harus konsisten dengan operasionalisasi konsep kita, dengan teori kita. Itu saja. Gitu ya. Artinya apa? Karena instrumen-instrumen yang ada di luar sana itu sebetulnya sudah teruji juga. Kita boleh pakai itu. Tapi saran saya begini, sebaiknya kalau untuk mahasiswa dalam dunia akademik itu harus membuat instrumen sendiri. Kita bisa mengambil instrumen dari ahli A, ahli B, ahli C, lalu kita gabung, itu boleh. Yang penting harus disesuaikan dengan operasionalisasi konsep kita. Kalau tidak cocok, jangan. Ya mau tidak mau harus buat sendiri, rancang sendiri, nggak apa-apa, kan ada teorinya. Ada teorinya. Misalnya begini, menganalisis pemenuhan syarat siaran pers. Nah, kategori syarat siaran pers itu banyak yang ditulis oleh para ahli. Jeffrey punya konsepnya, Onawian Effendi punya konsepnya. Boleh nggak kita pakai konsepnya Jeffrey? Boleh, yang penting kita sebutkan bahwa operasionalisasi konsepnya itu mengambil dari konsepnya Jeffrey. Boleh. Yang penting itu kita sebutkan. Dari konsepnya Onawian boleh. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau nanya Pak, ini yang di bab 1.4 manfaat praktis itu apaan sih Pak? Apa? Manfaat praktis dalam manfaat penelitian. Manfaat praktis itu manfaat ke penelitian, manfaat penelitian bagi masyarakat. Nah, penelitian kita di mana? Misalnya di perusahaan X. Artinya penelitian kita itu bermanfaat buat perusahaan X. Pak, mau bukan nanya sekaligus ini sih Pak, menyatakan tadi kan Bapak memberikan soal paradigma kita ya Pak ya. Kalau menurut konsep pikiran saya, jadi saya menyimpulkan bahwa kuantitatif sama kualitatif itu perbedaannya. Kalau kuantitatif itu lebih ke kita harus diam dan kita hanya bekerja pada yang sudah ada gitu. Jadi instrumen yang sudah ada, teori yang sudah ada. Tapi kalau kualitatif kita membiarkan diri kita membuka pikiran seluas-luasnya untuk segala wawasan yang ada. Karena teorinya sewaktu-waktu bisa berganti. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bisa nggak sih kalau kita dari awal melakukan metode kuantitatif tapi dengan beberapa cara kualitatif. Jadi dalam artian tidak hanya satu metode saja, tapi kita melakukan banyak penelitian, tapi untuk menghasilkan satu hasil gitu. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu dia berbeda, itu bagaimana ini? Ya, penggabungan metode boleh tidak? Boleh. Ada yang namanya triangulasi metode. Triangulasi metode menurut Creswell itu ada 3 cara. Pertama, kita penelitian kuantitatif dulu, kemudian dari hasilnya kita teruskan ke kualitatif, atau kualitatif dulu baru kuantitatif, atau berbarengan dua-duanya. Nah, kalau berbarengan dua-duanya itu ada istilah yang namanya SSM, Soft System Methodology. Dalam banyak hasil penelitian saya pernah baca, memang soft system methodology itu menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Tapi memang lebih fokusnya kepada kualitatif. Ke kualitatif. Kualitatif. Boleh, jadi bisa. Julia Brennan pun mengatakan begitu.
Berarti Meski- tapi sifatnya si penelitian itu berarti tidak kuantitatif sepenuhnya dong Pak. Kan ada materi-materi kualitatif di situ. Berarti ada subjek pemikiran dari analisisnya gitu kan. Makanya Julia Brennan itu mengatakan sebetulnya kalau dua pendekatan ini digabung sebetulnya masih dalam tataran epistemologi. Artinya hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau dalam tataran ontologi itu tidak bisa digabung. Karena cara pandang manusianya itu, cara pandang terhadap objek kajian, cara pandang peneliti terhadap manusia itu beda. Antara yang kuantitatif dengan kualitatif nanti saya tampilkan setelah ini, nah gitu ya. Tapi untuk menggabungkan metode, makanya Julia Brennan mengatakan ya dalam tataran epistemologi hubungan peneliti dengan yang diteliti. Gitu. Tapi dalam beberapa contoh penelitian itu memang dilakukan kayak seperti ini. Ya penelitian tentang kebijakan pemerintah daerah itu kan hanya bisa didekati misalnya dengan metode SSM tadi, subsystem methodology. Nah itu memadukan antara kualitatif dengan kualitatif. Cuma memang makan waktu, gitu. Makan waktu bisa tahunan. Gitu. Misalnya mau meneliti, saya lagi merancang penelitian tentang Brand City, gitu kan ya. Landasannya itu dari koridor-koridor pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh SBY 2 tahun lalu kalau nggak salah tuh ya. Daerah ini fokusnya ke sini kan, daerahnya ke sini. Tapi setelah saya baca saya baru memahami sedikit. Ternyata peta itu rata-rata setiap daerah itu harus ada objek wisata. Objek wisata itu kan bisa membrand-city-kan kota itu, nah gitu. Ya makan waktunya luar biasa. Itu saya baru masih saya rancang dengan beberapa teman. Itu bisa memang makan waktu, bisa tahunan, biaya juga bisa banyak, bisa miliaran. Ya, kalau misalnya lapangan terus itu bisa, boleh. Nah kalau untuk mahasiswa ya untuk skripsi saya sarankan satu pendekatan aja deh. Satu aja berat ya. Tapi kalau misalnya saudara sanggup, punya cukup waktu, punya cukup biaya, tenaga, Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kita lihat di sini ya. Sekarang kita lihat ke bagaimana cara ilmuwan memandang objek kajian. Objek kajian ilmu sosial itu manusia. Kalau ilmu komunikasi, objek kajiannya itu kita lihat dari dua. Pertama, material dan formal. Objek kajian material ilmu komunikasi sama dengan ilmu sosial yang lain, yaitu sama-sama manusia. Ya kan? Psikologi, sosiologi, antropologi yang manusia. Lalu yang membedakannya di mana? Di objek formal. Objek formal itu artinya berbicara tentang ilmu itu sendiri, berbicara tentang apa. Nah, ilmu komunikasi saya ambil definisi yang sederhana, yaitu penyampaian pernyataan antar manusia. Nah, itulah yang dipelajari dalam ilmu komunikasi, sehingga dia punya perbedaan dengan ilmu sosial yang lain. Apa iya ilmu sosiologi mempelajari penyampaian pernyataan antar manusia? Kan tidak. Psikologi apakah mempelajari itu? Kan tidak. Yang mempelajari itu hanya ilmu komunikasi. Ya. Oke. Nah, perbedaan cara pandang tersebut berkaitan dengan dimensi paradigma itu sendiri. Nah, paradigma memang disebut juga sebagai cara pandang memahami kompleksitas dunia nyata yang bersifat umum. Nah, paradigma yang dimiliki seseorang itu ya artinya sejak dia lahir gitu. Ya sampai kapan dia hidup gitu aja. Ya saudara sejak lahir sampai sekarang masih punya gitu, pandangan-pandangan tertentu, perspektif tertentu. Makanya tadi saya sarankan kalau saudara memang lebih senang melihat hasil, mengukur sesuatu dengan angka, diarahkan saja ke kuantitatif. Gitu aja. Tapi kalau saudara lebih suka melihat proses, melihat sesuatu yang lebih mendalam, makna dibalik itu apa, ke kualitatif itu. Tapi Pak, saya mau nanya, kalau kualitatif kan teori ya Pak?
begitu kita udah punya teori terus sama lapangannya beda, kita bisa ganti teori. Bisa nggak kalau dari awal kita meneliti dulu, baru kita menyatukan dengan teori yang ada? Mungkin nggak? Kalau dalam tradisi penelitian kan tidak. Enggak ya? Artinya Jadi harus ada teori ya, dulu. karena kita dituntut untuk melakukan proses berpikir ilmiah. Proses berpikir ilmiah itu kan pertama kita melihat gejala, menangkapnya sampai merumuskan masalah penelitian. Nah berikutnya kan kita melakukan kajian teoritis atau berpikir deduktif kan. Berpikir deduktif itu artinya berpikir dari hukum yang khusus, artinya ya kita mencari teori yang cocok dengan konsep penelitian kita, lalu kita induktifkan. Yang tadi runtutannya kalau kuantitatif itu dari teori kita pecah lagi jadi proposisi, dari proposisi kita pecah lagi ke dalam konsep, dari konsep kita pecah lagi ke konstruk, kita pecah lagi ke variabel sampai kita menemukan dimensi dan indikator. Itu runtutannya seperti itu, namanya berpikir ilmiah. Itu kalau misalnya kita melakukan dulu bagaimana? Memang ada satu cara penelitian ya. Kita mengesampingkan semua teori yang ada yang disebut dengan grounded research. Grounded research. Jadi kita mengesampingkan semua teori yang ada, kita langsung terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat di lapangan. Dan itu hanya memungkinkan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kalau kuantitatif nggak bisa, tapi kalau kualitatif masih bisa. Ini disebut dengan grounded research. Untuk membuktikan beberapa hal, saya membuktikan misalnya kehidupan gelandangan di Jakarta, maka peneliti harus betul-betul menjadi gelandangan. Itu pernah dilakukan oleh salah seorang guru besar UI, Mas Sudi Sumarman. Jadi gelandangan, makanya kehidupannya seperti gelandangan. Beberapa antropolog misalnya pernah meneliti tentang desa di Jepang, jadi di desa. Ada juga antropolog yang meneliti tentang kehidupan suku Asmat di Papua. Jadi di bagian dari suku Asmat, sehingga dia menjadi salah satu istri dari kepala suku. Jadi salah satu istrinya. Kalau dia peneliti dari barat, dia kesampingkan semua itu. Dia kesampingkan konsepsi diri dia segala macam supaya tidak bias. Itu hanya bisa dilakukan dengan kualitatif. Ada namanya grounded research. Ada lagi. Ya, saya teruskan sini lagi ya. Udah 1 jam ini. Ya. Perspektif adalah suatu kerangka konseptual dan seterusnya yang mempengaruhi persepsi kita. Dan pada akhirnya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi. Ya kalau misalnya saudara menggabung-gabungkan itu nggak apa-apa juga gitu, boleh aja, sah-sah saja, nggak ada masalah. Kalau saya hanya berpikir begini, yang penting kita tahu cara menjalaninya gitu, ya kan? Ketika kita menyebarkan kuesioner, kita tahu cara menjalaninya. Ketika kita wawancara mendalam, kita tahu cara triknya. Misalnya begini, sudah janjian dengan narasumber, wawancara, janjian ketemu di mana. Baru 5 menit dia sudah mengeluarkan handphone, sudah otak-atik handphone. Kalau kita sedang mau get interview dengan dia. Artinya kita harus tahu triknya, harus sempat ya dengan situasi. Nah, kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Coba ada yang bisa tahu. Bosan. Padahal baru 10 menit. Mungkin dia ya udah terpaksa memenuhi lah. Yang penting ketemu dulu. Gak apa-apa. Bagi peneliti itu tidak boleh menyerah. Dia syukuri Alphard yang ada kan. Syukuri saja. Jangan menyerah. Lalu buat lagi perjanjian yang baru dengan cara yang elegan ya. Artinya karena memang peneliti itu membutuhkan data dari dia. Sampaikanlah dengan cara yang baik. Penelitian mohon